Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengonfirmasi adanya 8 kasus COVID-19 varian BA4 dan BA5. Terima kasih pemirsa, masih di Kabar Pagi. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mendapat tambahan pasien 8 orang dalam 24 jam terakhir. Indonesia mencatatkan kasus harian COVID-19 tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Informasi dari Kementerian Kesehatan. Pada Selasa 14 Juni 2022, Indonesia melaporkan sebanyak 930 kasus infeksi virus corona harian. Dalam kenaikan ini terdapat adanya subvarian baru yaitu Omicron subvarian BA4 dan BA5 yang telah terdeteksi di Indonesia. Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan, terdapat 8 kasus Omicron subvarian terbaru di tanah air. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan jangan lengah serta tetap jaga protokol kesehatan. Lalu apa yang harus kita ketahui tentang varian baru ini? Yuk simak video ini sampai selesai ya Mams. Sebelum lanjut ke videonya, Mams bisa bantu untuk like, subscribe, dan juga share channel ini, agar kami semakin semangat untuk membuat konten edukasi kesehatan anak, dan bisa semakin berkembang menjadi lebih baik. Eropa telah menetapkan varian Omicron BA4 dan BA5 sebagai varian of concern. Varian of concern adalah varian yang jelas memiliki efek signifikan pada penularan, keparahan, dan atau imunitas sehingga berakibat pada situasi COVID-19 keseluruhan. Apakah varian Omicron BA4 dan BA5 berbeda dengan varian Omicron? Varian ini masih dianggap sama berdasarkan klasifikasi WHO dan CDC. Varian BA4 dan BA5 masih dianggap bagian dari varian Omicron. Mutasi yang ada pada varian Omicron BA4 dan BA5 hingga saat ini belum membuat varian ini menjadi varian yang punya klasifikasi sendiri. Bagaimana gejala varian Omicron BA4 dan BA5? Gejala mirip dengan kasus COVID-19 sebelumnya, yaitu batuk, kelelahan, hidung tersumbat atau pilek, demam, nyeri otot atau sendi, sakit kepala, anosmia, diare, sesak nafas pada beberapa kasus. Tetapi pada varian ini sangat menular sehingga ini juga yang menyebabkan lonjakan kasus, tetapi menyebabkan sedikit tingkat keparahan. Apakah tes PCR dan tes antigen tetap efektif untuk mendeteksi varian Omicron BA4 dan BA5? Pemeriksaan tes PCR dan tes antigen tetap efektif. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai penurunan atau ketidakmampuan PCR dan tes antigen untuk mendeteksi varian Omicron BA4 dan BA5. Apakah vaksin tetap efektif untuk mencegah varian Omicron BA4 dan BA5? Vaksin tetap efektif. Antibodi yang muncul pada orang yang telah divaksinasi lebih mampu melawan varian Omicron BA4 dan BA5 dibandingkan dengan antibodi orang yang belum pernah divaksinasi. Meskipun ada kemungkinan penurunan efektivitas dibandingkan terhadap varian Omicron awal. Jangan sampai gelombang keempat terjadi di Indonesia. Untuk mencegah adanya lonjakan kasus akibat Omicron BA4 dan BA5, terutama pada anak, Mams harus tetap lakukan langkah berikut ini. Pertama, ajari anak mencuci tangan dengan benar. Biasakan anak untuk mencuci tangannya secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh hewan, serta setelah batuk atau bersin. Menyediakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% saat anak sedang beraktivitas di luar rumah dan tidak ada air serta sabun untuk mencuci tangan. Kedua, biasakan anak menggunakan masker. Membiasakan anak untuk menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah, disiplin protokol kesehatan. Ketiga, berikan anak makanan bergizi. Asupan gizi dari sayuran dan buah-buahan tinggi vitamin C dan beta-karoten, seperti wortel dan jeruk, diketahui dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh anak untuk melawan infeksi, termasuk infeksi virus corona. 4. Ajak anak untuk rutin berolahraga. Pilih olahraga yang disukai si kecil. Jika ragu untuk mengajak si kecil keluar rumah, Anda bisa mengajaknya berolahraga ringan di dalam rumah. Yang penting si kecil bisa aktif bergerak dengan rutin untuk menjaga kesehatannya.
kelima, vaksinasi COVID-19. Jika si kecil telah berusia 6 tahun, Anda dapat mengajaknya untuk memperoleh vaksin COVID-19 di rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Saat si kecil memperoleh vaksin COVID-19, ia akan mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal terhadap kemungkinan terinfeksi dan komplikasi akibat virus corona. Tak hanya itu, vaksin juga dapat menurunkan risiko si kecil untuk menularkan ke orang di sekitarnya. Bagaimana Mams? Apakah informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat? Jika Mams suka video ini, Mams bisa bantu untuk like, subscribe, dan share agar kami bisa terus semangat untuk memberikan informasi kesehatan seputar anak dan tentunya dapat berkembang lagi menjadi lebih baik. Salam sehat selalu untuk Mams dan keluarga.